Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah dari kelas Akuntansi Reguler A. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 2 yaitu toharoh. Apa itu toharoh? Toharoh berasal dari bahasa Arab yaitu toharoh yathuru yang berarti suci. Lawan dari kata suci itu kan kotor atau hadas. Ada kalanya suci menurut hakikat sebenarnya itu adalah bersuci dengan air, atau menurut hukum bersuci dengan tanah ketika bertayamum. Hukum bersuci itu adalah wajib, di mana terdapat firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutahhirin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Pengertian toharo secara umum adalah suatu keadaan yang terjadi sebagai akibat hilangnya hadas atau kotoran. Toharo menurut syara dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama toharo minal hadas, artinya bersuci dari hadas. Yang kedua toharo minal hubus, artinya bersuci dari kotoran. Hadas atau kotor dibagi menjadi dua. Yang pertama, hadas kecil atau asgor. Yang kedua, hadas besar atau akbar. Hadas kecil atau asgor ini akibat mengeluarkan sesuatu dari kubul atau dubur, meskipun yang keluar itu dalam bentuk angin. Termasuk juga akibat menyentuh kelamin dengan telapak tangan. Nah, sedangkan hadas besar atau akbar itu akibat mengeluarkan mani, haid, nifas bagi orang yang masuk Islam. Nah, hadas kecil ini bisa disucikan dengan cara berwudu atau tayamum. Nah, sedangkan hadas besar bisa disucikan dengan cara mandi atau tayamum. Sekarang ke hakikat dan fungsi toharoh. Toharoh bila diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berarti suci, dan Islam mengajarkan buat umatnya untuk senantiasa dalam keadaan suci, baik lahir maupun batin, karena Allah sangat mencintai orang-orang yang selalu memelihara kesuciannya. Sekarang ke fungsi toharoh. Fungsi toharoh dibagi menjadi dua, yaitu toharoh batiniah dan toharoh lahiriah. Toharoh batiniah ini menghindarkan diri dari sifat-sifat tercela seperti dengki, iri hati, dan riya. Sedangkan toharoh lahiriah menghindarkan diri dari terkena najis hakiki atau seperti kotoran manusia yang mengenai badan, pakaian, ataupun tempat di mana akan sholat. Kemudian di sini ada sarana toharoh, yaitu yang pertama air mutlak. Air mutlak adalah air yang suci dan dapat digunakan untuk bersuci dari hadas dan najis. Contoh air mutlak ini seperti air hujan, air sumur, air salju, air embun, mata air. Yang kedua ada air mustakmal. Air mustakmal itu air sisa yang mengenai badan manusia karena telah digunakan untuk wudhu dan mandi, disebut air mustakmal. Yang ketiga ada air yang dicampur dengan barang suci. Air yang bercampur dengan barang suci seperti bercampur dengan sedikit air sabun atau bercampur dengan sedikit air mani dan lain sebagainya. Yang keempat ada air yang bercampur dengan najis. Air yang bercampur dengan najis seperti air yang bercampur dengan bangkai tidak boleh dipergunakan sama sekali untuk menghilangkan hadas maupun kotoran. Kemudian di sini ada najis. Najis dibagi menjadi tiga. Yang pertama, najis mukhafafah. Najis mukhafafah ini termasuk najis ringan. Nah, cara membersihkannya atau mensucikannya itu cukup memercikan dengan air yang suci pada bagian yang terkena najis. Nah, contoh najis mukhafafah ini adalah air kencing bayi laki-laki di bawah umur 2 tahun yang belum makan sesuatu apapun kecuali air susu ibunya. Yang kedua ada najis mutawasitoh. Najis mutawasitoh ini termasuk najis pertengahan. Nah, cara membersihkan atau mensucikannya yaitu dengan menyiramkan air pada bagian yang terkena najis mutawasitoh hingga hilang sifat-sifat najisnya seperti rasa, warna, baunya. Nah, contoh dari najis mutawasitoh ini adalah darah, nanah, dan segala sesuatu yang keluar dari kubul dan dubur. Najis mutawasitoh dibagi menjadi dua, yaitu najis aini dan najis hukmi. Najis aini ini adalah najis yang nyata atau tampak, sedangkan najis hukmi ini adalah najis yang tidak tampak.
Yang ketiga ada najis mughalazoh. Najis mughalazoh ini adalah najis berat. Contohnya seperti air liur anjing atau babi. Nah, cara membersihkan atau mensucikannya terlebih dahulu menghilangkan dan mencuci benda sampai bersih. Kemudian dicuci kembali dengan air suci sebanyak 7 kali yang dicampur dengan tanah yang suci. Kemudian ada hubungan toharoh dengan kebersihan, kesehatan, dan keindahan lingkungan. Antara toharoh dengan kebersihan, kesehatan, dan keindahan lingkungan saling mempunyai keterkaitan, di mana kata bersih sering diungkapkan untuk menyatakan keadaan lahiriah suatu benda, seperti air bersih, lingkungan bersih, tangan bersih, dan sebagainya. Toharoh dilakukan dengan cara mengikuti ketentuan syara yang secara otomatis membawa kepada kebersihan lahir dan batin. Orang yang bersih secara syara akan hidup dalam kondisi sehat karena antara kebersihan dan kesehatan sangat erat hubungannya. Kebersihan pangkal kesehatan. Toharoh juga mempunyai implikasi terhadap keindahan lingkungan, yaitu lingkungan fisik, lingkungan manusia, dan lingkungan keluarga. Lingkungan fisik contohnya yakni alam yang ada di sekitar kita. Lingkungan manusia adalah orang yang melakukan interaksi sosial di antara kita baik secara langsung maupun tidak. Nah, lingkungan keluarga yang sangat berperan mempengaruhi kehidupan terutama dalam usia anak-anak. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.